Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah a'azzanillah wa iyyakum. Setelah 2 pekan kita terakhir mengkaji kitab sifat salat ini, alhamdulillah kita bisa kembali membuka kajian ini yang seharusnya sepekan sekali, tetapi karena keadaan, ya alhamdulillah ala kulli hal kita masih bisa melanjutkan insyaallah taala pada malam hari ini kajian kitab sifat salat karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala. Jadi pada kesempatan kita malam ini kita akan membaca langsung saja ya pada halaman ke-35, yaitu pembahasan tentang qiraatul Fatihati wa suratin, yaitu membaca Al-Fatihah dan surah. Ini tentu saja di dalam salat kita. Baik. Syekh mengatakan di sini hukmu qiraatil Fatihati, hukum membaca surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan thumma ba'da dzalika yaqra'ul Fatihata, kemudian setelah itu maka seorang yang salat membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu yang dimaksud adalah sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, ini setelah membaca istiftah, kemudian isti'adzah, kemudian basmalah, di mana Syekh mengambil pendapat bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka beliau menyendirikan pembahasannya bersamaan dengan isti'adzah. Maka di sini beliau memulai pada bab ini membahas tentang qiraatul Fatihah, tentu saja selain dari basmalah. Nah, yaitu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja ini ada perselisihan pendapat ulama, sudah kita terangkan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu, yaitu setelah membaca isti'adzah dan basmalah, seorang yang salat membaca Al-Fatihah. Nah, wal Fatihatu ruknun min arkanis salati, dan Al-Fatihah ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat. La tasihhus salatu illa biha, salat tidak akan sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah tersebut. Ya, dikatakan rukun karena dia menjadi pokok dari salat tersebut, dan salat tidak menjadi sah apabila rukun tersebut ditinggalkan. Nah, fa fi hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Dan di sini kalimat la salata inilah yang menjadi dalil inti dalam hadis ini yang menunjukkan bahwasanya salat itu tidak sah. Ya. Bagi orang yang salatnya itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka beliau mengatakan fadalla ala rukniyatiha fis salati. Maka hadis ini menunjukkan akan rukunnya surat Al-Fatihah tersebut di dalam salat. Nah, lakin ikhtalafa ahlul ilmi fi luzumiha likulli musallin. Akan tetapi ahlul ilmi, para ulama, telah berselisih pendapat tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah tersebut bagi setiap orang yang salat. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang salat itu ada beberapa keadaan. Ada kalanya dia salat sendirian, ada kalanya dia sebagai makmum, ada kalanya dia sebagai imam. Jadi ada 3 kondisi orang yang salat. Nah, bagaimana keadaan setiap orang tersebut dalam kaitannya dengan bacaan surat Al-Fatihah? Apakah mereka itu wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini dikatakan oleh Syekh, ikhtalafa ahlul ilmi fi luzumiha likulli musallin. Para ulama telah berselisih pendapat tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah tersebut bagi setiap orang yang salat tadi. Nah, ala aqwalin, mereka berselisih pendapat menjadi beberapa pendapat. Ya, di sini beliau akan menyebutkan 3 pendapat yang ada. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama,
talzamul imama wal munfarida wal ma'muma. Jadi surat Al-Fatihah tersebut wajib bagi imam, munfarid itu orang yang salat sendirian, ya, wal ma'mum, dan orang yang bermakmum kepada orang yang lain. Wajib membaca surat Al-Fatihah bagi tiga orang ini, jadi secara mutlak bagi seluruh orang yang salat, fil jahriyati wasirriyati, baik dalam keadaan jahriyah dalam salat yang dibaca keras seperti maghrib, isya, dan subuh, wasirriyah, dan juga dalam salat yang sirriyah yang dibaca dengan pelan seperti dalam salat zuhur dan asar. Jadi ini mutlak. Pendapat pertama mutlak menyatakan semua orang yang salat wajib membaca surat Al-Fatihah. Pendapat ini berdalil dengan li hadits Ubadah bin Samit, berdasarkan hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu as-sabiqi yang telah lalu. Ini hadis ini tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini pendapat yang pertama. Dan nanti kita akan mendapatkan Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau cenderung mengambil pendapat yang pertama ini, yang menyatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib bagi setiap orang yang salat. Nah, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, talzamul imama wal munfarida dunal ma'mumi fi sholati sirriyati wal jahriyati. Pendapat yang kedua ini menyatakan wajibnya Al-Fatihah tersebut bagi imam dan munfarid saja. Bagi imam dan munfarid, ya, bagi imam dan orang yang salat sendirian wajib membaca surat Al-Fatihah. Dunal ma'mumi, selain dari makmum. Artinya orang yang salat menjadi makmum fi sholati sirriyati wal jahriyati, dalam salat yang sirriyah yang bacaannya pelan ataupun yang jahriyah yang bacaannya keras, ini makmum ini menurut pendapat ini tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, ya. Artinya kalau dia tidak membacanya maka salatnya tetap sah karena dia sebagai makmum, baik dalam salat yang jahriyah ataupun sirriyah, ya, baik dalam salat maghrib, isya, subuh ataupun yang zuhur dan asar, maka makmum tidak wajib membacanya menurut pendapat yang kedua ini. Alasannya apa? Lianna qira'atal imami qira'atun liman khalfahu, karena bacaannya imam adalah bacaan bagi orang yang di belakangnya, bacaan makmumnya, ya, bacaan makmumnya. Baik. Kalimat ini sebagaimana dalam catatan kaki disebutkan isyaratun ila hadits Jabirin radhiyallahu anhu. Ini mengisyaratkan kepada hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa inna qira'atal imami lahu qira'atun. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan bagi dia. Ini hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmadu wa dha'afahu al-Hafidhu fi at-Talkhis. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kemudian juga Ahmad, dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya At-Talkhis. Nah, baik. Jadi pendapat yang kedua ini berlandaskan kepada hadis yang tadi disebutkan dalam catatan kaki, dan itu didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, didhaifkan oleh sebagian ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan wa hadza madhhabul Hanafiyah, dan ini adalah madhabnya Hanafiyah. Ini adalah madhabnya Hanafiyah, madhabnya Imam, pendapatnya madhab Imam Hanafi. Nah, sebentar ya. Baik. Ini pendapat yang kedua. Ini layarnya kok hilang. Sebentar.
Alhamdulillah sudah muncul lagi. Kita sampai mana tadi? Baik. Jadi ini pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua, dan dia merupakan pendapatnya mazhab Hanafiyah yang mengatakan surat Al-Fatihah itu hanya wajib bagi imam dan munfarid saja. Adapun makmum maka tidak wajib membaca surat Al-Fatihah baik dalam sirriyah ataupun jahriyah, dalam salat yang sirriyah yang dibaca pelan ataupun salat yang dibaca keras, maka tidak wajib bagi makmum. Ini pendapat yang kedua. Al-qaulu tsalitsu, pendapat yang ketiga, talzamul imama wal munfarida. Pendapat yang ketiga mirip dengan pendapat yang kedua, cuma ada perbedaan ya. Pendapat yang ketiga adalah wajib Al-Fatihah tersebut bagi imam dan munfarid. Bagi imam dan munfarid, orang yang menjadi imam dan salat sendirian. Ammal ma'mumu, adapun seorang makmum, fala talzamuhu fima yajharu bihil imamu. Adapun makmum maka dia tidak wajib membaca surat Al-Fatihah dalam salat yang imam mengeraskan bacaannya. Wa talzamuhu fi sirriyati, dan wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah dalam salat yang sirriyah, yang imam tidak mengeraskan bacaannya. Jadi pendapat yang ketiga ini tentang makmum itu dibedakan antara salat jahriyah dengan salat sirriyah. Kalau salat sirriyah makmum membaca, wajib membaca, tapi kalau salat jahriyah maka mencukupkan dengan bacaannya imam. Ya. Di sini disebutkan dalam catatan kaki ya, hiya riwayatun 'anil Imam Ahmad. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Adapun pendapat yang pertama, tadi kita belum baca catatan kakinya ya, yang menyatakan semuanya wajib membaca Al-Fatihah baik itu imam, munfarid ataupun makmum dalam semua keadaan. Pendapat yang pertama tadi, hadza sahih min mazhab Syafi'iyah. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Nah, baik. Pendapat yang ketiga ini dia mengatakan makmum wajib membaca ketika sirriyah tetapi tidak wajib membaca ketika jahriyah. Apa dalilnya? Dia mengatakan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah. Nah, di sini dikatakan dengarlah dengan seksama dan diamlah. Ada kalimat diamlah, perintah diam ketika dibacakan Al-Qur'an. Nah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Maka para ulama yang mengambil pendapat ketiga ini berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika imam membaca surat dengan keras, artinya kita diperdengarkan bacaan Al-Quran ketika salat dengan keras, maka kewajiban kita adalah mendengar dan diam. Jadi tidak boleh kita membaca surat Al-Fatihah. Adapun dalam keadaan sirriyah, ketika bacaan Al-Quran itu tidak diperdengarkan dengan keras, maka tidak ada kewajiban fastami'u lahu wa ansitu. Oleh karena itu makmum di sana membaca surat Al-Fatihah. Ini sisi pendalilan dari ayat tersebut bagi pendapat yang ketiga ini. Wa hadithi, dan juga berdasarkan hadis, wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila imam itu membaca maka diamlah. Baik, sebentar. Wa idza qara'a fa ansitu, yaitu apabila imam membaca maka kalian diamlah. Ini di hadis disebutkan oleh Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, pendapat yang ketiga ini kata Syekh hafizallahu taala, jam'an bainan nususi fi hadzal babi. Ini merupakan perpaduan antara nas-nas yang ada dalam bab ini. Wa hadza qaulu katsirin min ahli ilmi. Dan ini adalah pendapatnya banyak dari kalangan para ulama. Tetapi seperti yang tadi saya isyaratkan, Syekh di sini akan merojihkan pendapat yang pertama, bukan pendapat yang ketiga ini. Nah, kita lihat bagaimana pendapatnya Syekh di sini
bagaimana kerojihan beliau terhadap tiga pendapat ini, maka beliau mengatakan warrajihu annal fatihata talzamul imama wal ma'muma wal munfarida. Dan yang rajih, yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwasanya al-fatihah itu wajib bagi imam, bagi makmum dan orang yang sendirian, ya, sawa'un jaharal imamu aw asarra, baik imam itu mengeraskan bacaannya ataupun imam itu melirihkan atau memelankan bacaannya. Jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh penulis kitab kita ini, hafizahullah taala. Beliau mengatakan li'anna hadits Ubadah ibn Samit sahihun sarihun, karena hadis Ubadah bin Samit dia adalah hadis yang sangat sahih, hadis yang sahih dan sangat tegas, sangat jelas, ya. Di sana mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini liman lam yaqra, di sini kalimat liman lam yaqra kita lihat dalam hadisnya tadi, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa saja. Kalimat man ini, ya, isim mausul yang mengandung faedah umum. Ini siapa saja orangnya yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Ini pendapat yang beliau kuatkan. Beliau mengatakan li'anna hadits Ubadah bin Samit sahihun sharih, karena hadisnya Ubadah bin Samit ini adalah hadis yang sahih dan sharih, wa nafyun lis-salati bintifa'il Fatihati, dan terdapat penafian terhadap salat dengan ketiadaan surat Al-Fatihah, ya. Jadi salat dinafikan, salat ditiadakan dalam hadis ini, ya, ketika tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Was-salatul manfiyatu hiya as-salatu syar'iyyatul mujzi'atu, dan salat yang ditiadakan atau yang dinafikan dalam hadis ini adalah salat yang syar'i yang sah. Ini maksudnya adalah ai la salata sahihatun illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah kecuali dengan Fatihatil Kitab, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, baik. Fa'ala hadha 'ala al-insani ay yu'na biha wa yahtamma biha wa la yatasahala bi sya'niha. Oleh karena itulah, maka setiap orang itu hendaknya memperhatikan surat Al-Fatihah ini. Yu'na biha wa yahtamma biha ini maknanya sama, yaitu hendaknya dia memperhatikan surat Al-Fatihah tersebut. Hendaknya dia mempelajari benar-benar cara membaca surat Al-Fatihah dengan benar, agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang membatalkan salat. Wala yatasahala fi bi sya'niha, dan hendaknya setiap orang itu tidaklah bermudah-mudah dalam perkara surat Al-Fatihah ini, ya. Makanya kalau kita lihat dalam tiga pendapat tersebut, ya kan, kalaupun kita misalkan belum bisa merujukkan satu dari pendapat tersebut, ya, maka kita lihat, ya, bahwasanya pendapat yang kita bisa pilih sebagai bentuk kehati-hatian adalah pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua dan ketiga menyatakan makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, ya, ketika imam membaca keras. Dan dan pendapat yang kedua menyatakan bahkan makmum tidak wajib ketika dalam bacaan sirriyah. Tetapi ini bukanlah maksudnya tidak terlarang bukan maksudnya terlarang sama sekali untuk membaca surat Al-Fatihah. Artinya tetap tidak apa-apa misalkan makmum itu membaca surat Al-Fatihah, ya kan. Maka dari sini untuk kehati-hatian, tentu saja apabila kita ingin mengambil jalan kehati-hatian sedangkan kita itu belum bisa merojikan salah satu dari pendapat ini, ya, maka sebagai bentuk kehati-hatian kita bisa mengambil pendapat yang pertama, di mana setiap orang itu membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan apapun, baik dia itu bermakmum, ya, dalam keadaan jahar ataupun sir, tetap dia membaca surat Al-Fatihah. Ini sebagai bentuk kehati-hatian yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Nah, baik. Lakin hunaka naw'un minan nasi la yastati'u an yaqra'a 'inda qira'atil imami. Tapi di sana ada sebagian dari manusia yang tidak mampu untuk membaca ketika imam sedang membaca. Maksudnya memang ada orang yang ini tidak bisa membaca ketika imam membaca dengan keras karena konsentrasinya terganggu, ya. Yang seperti ini kata beliau, wa mislu hadza hukmuhu hukmul ajizi 'anil qira'ati.
Orang yang seperti ini hukumnya adalah sebagaimana orang yang tidak mampu membaca. Artinya apa? Seandainya kita memegang pendapat seperti yang dipegang oleh Syekh di sini, yang dikuatkan oleh Syekh, bahwasanya makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah baik dalam keadaan imam yang membaca keras, maka tatkala ada orang yang memang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, ya, atau tidak bisa membaca sama sekali ketika imamnya membaca dengan keras, maka kita hukumi dia orang yang ajiz, yaitu tidak mampu membaca Al-Fatihah tersebut. Dan orang yang ajiz tentu saja mendapatkan uzur, ya, walaupun pada asalnya dia itu merupakan rukun yang jika ditinggalkan maka akan menjadikan batal, tapi karena dia ada ketidakmampuan maka dia tidak batal sholatnya, karena dia memang tidak mampu dalam hal ini. Nah, baik. Kemudian ada permasalahan berikutnya, waqad yaqulu qailun. Mungkin ada orang yang berkata, ana usalli ma'a imamin yasta'jilu fi qira'atihi. Ini yang sering kita dapati barangkali, ya. Aku sholat bersama dengan imam yang mereka atau yang dia itu sangat tergesa-gesa di dalam membaca, sehingga kita itu apa? Ketika ingin membaca surat Al-Fatihah ternyata nggak bisa, ya kan? Atau mungkin tidak sampai selesai, ya, imamnya sudah rukuk duluan. Fala atamakkanu min qira'atil Fatihati khalfahu, sehingga aku tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam tersebut. Fahadha hukmuhu hukmul masbuqi, maka orang yang seperti ini hukumnya adalah hukum sebagaimana orang yang masbuk, ya, yang wasalatuhu sahihatun, dan salatnya itu sah, ya. Hukum orang yang masbuk yang rajih menurut pendapatnya yang dikuatkan oleh Syekh di sini nanti, di bawah ini nanti, bahwasanya orang yang masbuk yang ketika dia itu salat ini tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah, ya, dia hanya mendapatkan ruku, maka tidak mengapa, salatnya tetap sah dan rakaat tersebut tetap dianggap. Karena dia keadaannya masbuk, ya, tidak mampu atau tidak mendapatkan waktu yang mencukupi untuk membaca surat Al-Fatihah. Tidak mendapati waktu yang mencukupi untuk membaca surat Al-Fatihah, maka ini dia mendapatkan uzur dan rakaat yang dia dapatkan tetap berlaku sah, ya, walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah dalam hal tersebut. Nah, baik, maka beliau di sini menyampaikan tentang hukumnya orang yang masbuk, ya, yang para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Maka beliau menyampaikan di sini, wa kadza ikhtalafa al-ulama'u fi luzumiha fi haqqil masbuqi ala qaulaini. Maka demikian pula lah para ulama telah berselisih pendapat, ya, tentang wajibnya surat Al-Fatihah tersebut pada haknya orang yang masbuk, ya. Ala qaulaini, menjadi dua pendapat. Ada dua pendapat tentang hukum orang yang masbuk tidak mampu atau tidak mampu mendapatkan surat Al-Fatihah atau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, ya. Ini karena dia mungkin mendapati imam sedang ruku, gitu kan. Maka al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, talzamuhu, dia tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Artinya kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah maka apa? Karena dia wajib, maka apa? Tidak sah rakaat tersebut, tidak sah dianggap sebagai satu rakaat, ya. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pendapatnya Abu Hurairah wal Bukhari wa Syaukani rahimahumullah, ya. Pendapatnya Abu Hurairah, Imam Bukhari dan Syaukani. Fa'ala hadza, berdasarkan pendapat ini, law jaa wal imamu raki'un lam tuhsab lahu ar-rak'atu li fawati rukniha Al-Fatihah, ya. Berdasarkan pendapat ini, seandainya seorang makmum itu datang, ya, dalam keadaan imam sedang ruku, maka lam tuhsab lahu ar-rak'atu, rakaat tersebut tidak dianggap bagi dia. Ya, misalkan seseorang datang pada rakaat pertama tapi ketika imam ruku, ya kan, maka rakaat pertama ini tidak dianggap. Artinya nanti ketika imamnya sudah salam, dia wajib untuk menambah satu rakaat, mengganti rakaat yang pertama ini. Ini berdasarkan pendapat yang pertama yang menyatakan makmum masbuk tetap harus baca surat Al-Fatihah, ya kan. Kenapa? Li fawati rukniha, karena telah terluput dari rukunnya, yaitu Al-Fatihah, ya. Jadi ini ada pendapat ulama yang semacam ini, ya. Jadi ketika dia itu ruku, mendapati sholat jamaah ketika ruku, maka dia tidak menganggapnya itu sebagai apa? Satu rakaat, sehingga nanti dia bangkit lagi untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal tersebut. Nah,
Jadi ada pendapat ulama ya. Ada pendapat ulama dalam hal ini tentang hal tersebut. Tentang pendapat ini. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha la talzamul masbuqa, bahwasanya surat Al-Fatihah tersebut tidak wajib bagi masbuk, bagi bagi makmum yang masbuk, tidak wajib. Faladzi dakhala wal imamu raki'un fa adraka ruku'a fa inna qira'atal Fatihati tasqutu anhu. Pendapat ini menyatakan makmum yang masuk ketika imam sedang ruku, ya, fa adraka ruku'a, lalu dia mendapati rukuknya imam, dia bisa ruku bersama dengan imam, fa inna qira'atal Fatihati tasqutu anhu, maka bacaan Al-Fatihah gugur darinya. Jadi dia tidak lagi wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihahnya tidak lagi menjadi rukun bagi dia ketika itu, ya. Dan ini ada sandarannya, ya. Pendapat yang kedua ini ada sandaran dalilnya. Beliau mengatakan bidalil hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dengan dalil hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ya, yang disebutkan dalam catatan kaki. Syekh mengatakan isyaratun ila hadisin an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ini mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah, seorang sahabatnya radhiyallahu anhu. Ini bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah, ya. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un, bahwasanya dia sampai kepada tempat salat, ya, jamaah salat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang ruku. Faraka'a qabla ayyasila ila shaffi, lalu dia pun melakukan ruku sebelum dia sampai kepada shaf, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan ruku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum sampai shaf, ya, tinggal dikit lagi shafnya itu kan, lalu beliau ruku gitu kan, dia ruku kemudian berjalan masuk ke dalam shaf. Nah, fadzikra dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan keadaan tersebut, kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud, ya, semoga Allah taala menambahkan semangat kepada engkau dan janganlah kamu mengulangi lagi. Kalimat beliau janganlah engkau mengulangi lagi, maksudnya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, jangan kamu ulangi lagi, yaitu tergesa-gesa dalam salat sehingga kamu ruku sebelum sampai pada shaf, ya. Hadis ini dijadikan oleh para ulama yang mengambil pendapat bahwasanya ketika dia ruku mendapatkan satu rakaat, ya, yaitu di sini Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk menyempurnakan dengan menambah satu rakaat dari rakaat yang dia dapati ketika ruku, ya. Jadi tidak ada keterangan Nabi Muhammad SAW untuk Abu Bakrah agar menambah satu rakaat. Padahal ini makomnya makom yang membutuhkan penjelasan. Kalau memang itu wajib untuk mengganti satu rakaat, ya kan? Wajib untuk mengganti satu. Kalaupun wajib untuk mengganti satu rakaat, maka makomnya adalah makom yang harus dijelaskan. Dan nyatanya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan hal ini. Maka itu menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu masbuk dan mendapati imamnya sedang ruku, maka dia sudah cukup dikatakan mendapatkan rakaat tersebut, ya. Dan ini batasannya. Seseorang dikatakan mendapatkan satu rakaat imam ketika dia mendapatkan rukuknya imam, ya. Wa hadza qaulul Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, wa huwal murajjah, dan inilah yang dikuatkan. Baik. Sebuah faedah saya sampaikan di sini, ini berkaitan dengan ketika seseorang makmum masbuk mendapati ruku, dikatakan setelah mendapati satu rakaat, maka para ulama biasanya menerangkan ketika dalam salat Jumat, ya, ketika dalam salat Jumat, ketika seseorang masbuk, ya, mendapati salat Jumat, kok dia mendapati ruku pada rakaat yang terakhir, berarti dia sudah mendapatkan rakaat pertama, mendapati satu rakaat dari salat Jumatnya imam. Karena dia mendapatkan satu rakaat dari salat Jumatnya imam, maka orang yang masbuk tersebut tetap dikatakan dia telah melaksanakan salat Jumat. Karena dia melaksanakan salat Jumat, maka kewajiban dia ketika itu menambah satu rakaat lagi, karena salat Jumat adalah dua rakaat.
Ini ketika dia apa? Mendapati rukuknya imam pada rakaat yang kedua. Nah, ketika ada orang yang masbuk dalam salat Jumat, ya, kok terluput dari rukuk yang kedua ini, mungkin dia datang ketika imam sedang i'tidal pada rakaat yang kedua, sudah terlewat rukuk yang kedua, ya, maka artinya dia tidak mendapati rakaat yang terakhir dari salat Jumat, ya kan? Kalau dia tidak mendapati rakaat yang terakhir dari salat Jumat, berarti dia tidak mendapatkan salat Jumat bersama imam. Kalau dia tidak mendapatkan salat Jumat bersama imam, maka kewajiban dia adalah salat zuhur. Ya, jadi ketika seorang makmum masbuk sudah lewat rakaat, sudah lewat dari rukuknya imam yang kedua, artinya dia tidak mendapatkan salat Jumat bersama imam. Maka dia wajib untuk menyempurnakan setelah itu 4 rakaat sebagai salat zuhur. Tapi kalau dia masih mendapatkan rukuk yang kedua bersama imam, maka dia terhitung melaksanakan salat Jumat. Nah, ini sedikit faedah saja berkaitan dengan masalah ini, imam yang makmum yang masbuk, yang dia apakah terhitung mendapatkan 1 rakaat ketika rukuk ataukah tidak. Nah, jadi di sini beliau hafizahullah taala menyampaikan bahwasanya tentang masalah makmum yang masbuk, maka dia tetap dikatakan mendapatkan rakaat, ya, 1 rakaat ketika dia mendapatkan imam sedang ruku. Nah, di sini sebagai landasan bagi pendapat beliau yang tadi mengatakan ketika ada seseorang yang tidak sempat untuk membaca surat Al-Fatihah karena imamnya terlalu cepat misalkan, gitu kan, maka dia dihukumi seperti orang yang masbuk, yang dia tidak sempat mendapatkan waktu untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka dalam keadaan seperti itu maka dia sah insyaallah salatnya, walaupun surat Al-Fatihahnya itu tidak lengkap untuk dia baca. Wallahu taala alam. Baik. Ini tentang pembahasan tentang surat Al-Fatihah, ya. Intinya Syekh hafizahullah taala mengambil pendapat bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh imam, oleh munfarid, orang yang salat sendirian, bahkan oleh makmum, baik dalam keadaan salat jahriyah ataupun salat sirriyah, salat yang keras ataupun salat yang pelan, ya kan. Kemudian tadi ada pembahasan apa tadi? Yaitu tentang orang yang tidak mampu membaca ketika imam membaca keras, maka itu uzur bagi dia dan tidak mengapa dan tetap sah salatnya. Demikian pula orang yang datang ketika imam membaca dengan cepat sekali surat Al-Fatihah, atau ketika makmum tersebut datang masbuk, maka dia yang terluput dari surat Al-Fatihah, dan karena dia masih mendapatkan ruku, maka dia dianggap sah rakaat tersebut dan tidak mengapa insyaallah taala. Baik, kita tambah satu pembahasan lagi di sini tentang sifat qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membaca surat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek. Ini tadi mati ya. Saya tidak tahu. Tiba-tiba koneksinya mati. Baik, sekarang sudah nyala lagi kan. Alhamdulillah. Baik. Kalau nanti misalkan ada yang terpotong penjelasannya, insyaallah ini direkam dan nanti kita upload seperti biasa di YouTube channel Fawaid ya insyaallah. Dan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, sifat qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat tata cara bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an ketika salat, ya. Disampaikan oleh Syekh hafizahullah taala, kanat qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam maddan. Qiraah bacaannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang memperhatikan panjang pendeknya, maddan, ya, madnya dipanjangkan. Bacaannya dipanjangkan, yaitu tentu saja ketika ketemu bacaan yang panjang. Yaqifu 'inda kulli ayatin, dan beliau berhenti pada setiap akhir ayat. Jadi setiap akhir ayat beliau berhenti.
tidak disambung dengan ayat berikutnya, ya. Jadi kalau kita biasanya dengar imam membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, gitu kan, disambung 3 ayat sekaligus, ya, walaupun boleh, tetapi yang dilakukan oleh Nabi SAW yang lebih utama yaitu setiap ayat berhenti, ya. Tidak kita katakan menyambung ayat seperti itu disalahkan, tidak, tetapi itu boleh. Hanya saja yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW yaitu berhenti pada setiap akhir ayat. Nah, fafil Bukhari an Qatadah, dalam hadis riwayat Bukhari dari Qatadah, ya, dia berkata, su'ila Anasun, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, qal kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya mengatakan, atau perawi menyampaikan pertanyaan tersebut, bagaimana bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bagaimana cara bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an ketika salat. Faqal, maka Anas bin Malik mengatakan, kanat maddan. Ya, beliau bacaannya adalah memanjangkan bacaannya. Lalu beliau mencontohkan, summa qara'a. Ya, Anas bin Malik mencontohkan bacaannya. Dia mengatakan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, memanjangkan bismillah. Ini bismillah, gitu ya. Wa yamuddu birrahman, dan memanjangkan ar-rahman. Bismillahirrahman, gitu ya. Wa yamuddu birrahim, dan memanjangkan ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi dipanjangkan bacaan yang panjang. Ini. Baik. Dan beliau mengatakan, walakinnahu sallallahu alaihi wasallam yamuddul maddal mu'tadila. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan bacaan panjang tersebut, ya, dengan panjang yang mu'tadil, yang seimbang, ya, tidak terlalu panjang banget, gitu. Wa ba'dun nasi yubalighu fil maddi. Sebagian orang itu ini berlebihan di dalam memanjangkan bacaan. Fa yakhruju bil qira'ati an haqiqatiha, sehingga dia keluar dengan bacaannya tersebut dari hakikat bacaan surat tersebut, hakikat yang benar dari bacaan surat tersebut. Nah, jadi perlu kita pahami cara membaca Al-Quran ini sesuai dengan ini ketentuan yang sudah kita pelajari dalam ilmu tajwid, ya kan? Ya, bacaannya yang 2 harokat kita panjangkan 2 harokat dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tidak berlebihan dan juga tidak mengurang-urangi. Nah, taib. Wa yatarattabu ala qira'atihi ziyadatu hurufin. Ya, sebagian orang itu tadi dikatakan berlebihan di dalam memanjangkan mad, ya, sehingga keluar dari hakikat bacaannya tersebut yang benar, ya. Apa akibatnya? Ya tarattabu ala qira'atihi, ya, mengakibatkan atas bacaannya tersebut ziyadatu hurufin, penambahan huruf, ya, penambahan huruf, gitu kan. Jadi ketika yang harusnya 2 rakaat dipanjangkan lebih dari itu, maka bisa dianggap itu ada huruf tambahan di sana. Bisa dianggap ada huruf tambahan di sana. Maka ini harus kita perhatikan. Fal qira'atu fis salati la siyama al-Fatihah allati hiya ruknun min arkaniha la budda an yutqinaha al-muslimu. Maka bacaan di dalam salat, terutama surat Al-Fatihah yang dia merupakan rukun di antara rukun-rukun salat, la budda an yutqinaha al-muslimu. Maka seorang muslim harus ini pandai untuk membacanya. Harus apa? Mutqin, harus benar dalam membacanya, teliti dalam membacanya, jangan sampai salah, ya kan, karena bisa berbahaya, karena dia merupakan rukun, ya kan. Falau akhalla bi syai'in minha, seandainya orang yang salat itu merusak sesuatu dari bacaan Al-Fatihah tersebut, walau bi harfi min hurufiha, baik meskipun dia itu hanya 1 huruf saja, au bi syaddatin min syaddatiha, atau dengan masalah ini tasydidnya, huruf yang ditasydid, ya, faqad tabtulu salatuhu, maka terkadang bisa jadi salatnya itu menjadi batal gara-gara kesalahan tersebut, ya kan. Namun perlu kita perhatikan, tidak semua kesalahan itu membatalkan salat. Tidak semua kesalahan dalam bacaan surat Al-Fatihah membatalkan salat. Kapan dia
membatalkan salat tersebut. Hadza idza lahana fiha lahnan yuhilul makna. Ini dia. Jadi apabila dia melakukan kesalahan dalam bacaan surat Al-Fatihah itu dengan kesalahan yang mengubah makna. Jadi kalau mengubah makna bisa menjadikan apa? Bacaan surat Al-Fatihahnya itu tidak sah. Ini harus hati-hati kita. Kita harus ini mempelajari bacaan surat Al-Fatihah dengan benar, ya kan? Ya tidak perlu harus terlalu mendalam-dalam tentang bacaan, harus makhrajnya benar-benar pas banget, ya kan? Tidak harus seperti itu. Tapi yang jelas tidak sampai mengubah makna, ya kan? Namun bagus apabila kita bisa membaca dengan makhraj yang baik, ya kan? Dengan panjang-panjangnya yang tepat. Itu bagus. Tetapi minimalnya adalah apa? Bacaan Al-Fatihah kita tidak sampai salah dalam maknanya. Itu yang paling minimal sekali. Fa'alal muslimi ayyu'na bil Fatihati. Maka kewajiban seorang muslim adalah memperhatikan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya. Li'anna salatahu la tasihu illa biha. Karena salatnya ini tidaklah sah kecuali dengan Al-Fatihah tersebut. Nah, baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, yaitu apa yang kita baca pada malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengambil sedikit faedah dari hadis yang dari Anas tadi, ya kan? Dimana ketika Qatadah menyampaikan ada pertanyaan disampaikan kepada Anas bin Malik bagaimana cara membaca Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka Anas bin Malik mengatakan dengan cara dipanjangkan. Lalu beliau mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini hadis inilah yang menjadi dalil, ya, bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya bacaan surat Al-Fatihah itu dibaca dengan keras, ya, dibaca dengan bacaan basmalah, ya, bacaan basmalah itu dibaca dengan keras ketika salat jahriyah. Ini dalilnya. Jadi memang benar ada dalilnya. Sehingga kita kembali kepada permasalahan bacaan basmalah yang dulu kita pelajari dan alhamdulillah sudah kita pahami insyaallah taala bahwasanya di sana memang ada perselisihan para ulama apakah al-basmalah itu dibaca keras ataukah tidak, ya kan? Maka di sini kita mendapatkan bahwasanya semuanya itu ada dalilnya. Yang membaca keras itu ada dalilnya dan yang membaca pelan itu juga ada dalilnya. Tetapi ya yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya adalah memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu kita katakan tidak mengapa kita membaca basmalah dengan keras dan juga membaca basmalah dengan pelan, dan itu tidak masalah sama sekali insyaallah taala yang dalam salat-salat kita. Tetapi yang lebih utama adalah apabila kita sering menjadi imam, maka yang sering kita baca adalah dengan mempelankan bacaan basmalah sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, barangkali ini ikhwan sekalian yang bisa kita baca malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.